Alberta. Sungguh bersukacita kita bisa kembali lagi beribadah bersama di Alberta. Yuk sebelum kita mulai nyanyian kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bersatu dulu ya sebentar. Kita minta Roh Kudus yang memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Di gereja ini bertemu dengan saudara-saudari kami sadar semua ini hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati ibadah ini Tuhan, karena kami tahu kami ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menaikkan pujian untuk Engkau. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita menyatakan bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
your goodness, Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tiada akhir. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang Kau cukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you. And we don't want to stop to praise and worship you. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan selalu nama Yesus. Tiada yang lain yang layak dengan pujian kami. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin, nyatakan sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, amen. Shall we sing? Oh, bless the Lord, oh my soul. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failed, the end draws near, and my time has come. Still our soul sing Your praise, unending. 10,000 years and then forevermore. Ya Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata, sampai ajal menjemput kami, sampai titik darah kami yang terakhir, sampai jantung kami berhenti berdetak, sampai mata kami tidak bisa membuka lagi, kami akan terus nyanyikan pujian untuk Engkau. Kami akan terus memuji-Mu, kami akan terus menyembah-Mu, karena kami tahu Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kesetiaan yang telah tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih Kau tetap beserta kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai wujud rasa terima kasih kami, pagi ini kami mau memuji-Mu dengan semangat. Kami mau memuji-Mu dengan sukacita. Kami mau bernyanyi dengan sukacita. Kami mau bernyanyi dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Raja segala Raja. Kami punya Tuhan segala Tuhan. Tapi Tuhan yang juga tetap menuntun kami, menggenggam tangan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus bernyanyi untuk Engkau. Haleluya,
Amin. Almirta, selamat pagi semua, shalom. Ya, sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua siap menyanyi buat Tuhan? Semua siap bersyukur buat Tuhan? Amin. Yuk sama-sama nyanyikan pujian kita. Nyatakan rasa syukur kita lewat pujian ini. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau membawa pujian bagimu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja.
Yuk umat pilihan Tuhan, terus angkat suaramu, nyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
Terima kasih Tuhan. Kami kan bangkit Tuhan. Kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Apa setiap lutut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Sebut namanya. Dialah Yesus. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Amin. Sampai kapan? Udah cukup ya. Silakan duduk Alberta. Puji Tuhan, semua bersyukur pagi ini. Amin. Biar tidak hanya di tempat ini, tidak hanya beberapa menit kita menaikkan pujian dengan semangat, dengan syukur, tapi juga di dalam hidup kita, kita juga nyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Amin. Biar hidup kita bisa menjadi terang, hidup kita menjadi kesaksian, sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Mari Alberta, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, saya mau bacakan warta lebih dulu. Bapak Ibu bisa lihat di layar depan. Oke, pertama-tama, apakah ada pagi ini yang baru pertama kali hadir di Alberta? Kalau ada, saya mohon kesediaan untuk berdiri. Apakah ada? Tidak ya? Oke. Saya akan bacakan warta untuk KW, kebaktian WPI. Setiap jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WPI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa besok tanggal 24 Juni, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suliani. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Dan hari Sabtu besok tanggal 28 Juni, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Vincent Sucipto. Pada minggu yang akan datang tanggal 29 Juni 29 Juni pukul 8 pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Lalu diharapkan juga buat para orang tua atau juga kita yang punya adik-adik bisa membawa anak-anak kita beribadah di dalam kebaktian sekolah minggu itu bersamaan dengan ibadah umum kita pukul 8, adanya nanti di kelas lantai 3 di atas. Berikutnya keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Syanti Devi yang berulang tahun tanggal 23 Juni. Si Syanti apakah hadir? Tidak ya? Oke, nanti berarti besok ya, besok kita bisa ucapkan happy birthday kepada Ci Syanti. Keluarga besar GB Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hasan Sutomo dan Ibu Cesia yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 25 Juni. Selamat ulang tahun pernikahan Ci Cesia. Ci Cesia dari belakang. Lalu juga jangan lupa kita tetap satukan hati, kita berdoa buat gereja kita, juga buat bangsa dan negara kita setiap malam pukul 9. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak untuk gereja kita dan juga buat negara kita. Jangan bosan-bosan juga untuk mengingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama. Di tempat ini kita bisa mendekati mereka lewat WhatsApp, lewat telepon, atau juga bisa ketemu langsung. Dan semua yang tadi sudah saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di WA Group GB Alberta, terutama kepada yang bertugas pelayanan supaya bisa mempersiapkan diri. Oke, itu saja wartanya. Apakah ada tambahan? Oke, tidak ada. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, tapi sebelumnya biarlah kita sekali lagi menaikkan syukur kita lewat pujian ini. Goodness of God, kebaikannya Tuhan.
Saya percaya semua di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita merasakan kasih setianya yang baru dari hari ke hari. Setiap pagi berkatnya baru, setiap hari berkatnya baru. Dan mari untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, kita naikkan rasa syukur kita lewat pujian ini. Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang tiada akhir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Sepenuh jiwa kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari kita kembali berdiri, kita nyatakan. All my life you have been faithful. In all my life you are so good, God.
so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been there. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolonganmu, untuk penghiburanmu, untuk hal-hal yang kau berikan kepada kami. Dan itu selalu baru setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, anak-anakmu ini ya Tuhan, sehingga kami juga bisa meresponi ya Tuhan kasih setiamu yang baik itu. Dan kami mau ya Tuhan juga setia di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengarkan ya Tuhan, menyimak setiap firman yang disampaikan, sehingga waktu kami pulang ya Tuhan, kami mau praktik di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bisa membuat perbedaan antara orang yang percaya, yang tidak percaya, antara orang yang berharap kepada Tuhan dan yang tidak berharap kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Dan saat ini berikanlah Tuhan pengajaran kepada kami, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, nanti boleh tolong disiapkan ratapan 3 ya. Ratapan 3. Oke, ya, shalom semua, selamat pagi. Ya. Ya, saudara, hari ini saya kasih judul khotbahnya adalah berharap kepada Tuhan yang baik. Berharap kepada Tuhan yang baik. Ya, saudara, di dalam kehidupan ini kita mungkin sering merasakan satu hal, yaitu kehilangan ya Tuhan, saudara ya. Kita bisa saja kehilangan sukacita, kehilangan harapan, kehilangan semangat, ya. Atau mungkin kita adalah orang yang rajin ke gereja setiap minggu, tetapi sangat mungkin kita tetap berpotensi kehilangan semangat kita dalam hidup ini. Mengapa? Mungkin bagaimana kita berharapnya itu yang perlu kita responi kembali, saudara. Nah, di sini dalam kehidupan ini tentu itu bukan hal yang bukan hal yang asing ya saudara ya. Saya sendiri sedang menghadapi suatu hal yang tidak menyenangkan, mungkin tingkatnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Ya saudara, seharusnya karena saya di dunia pendidikan gitu ya, seharusnya saya itu sudah libur Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari Senin itu harusnya udah libur tuh ya. Biasa kalau guru pendidik itu kan liburnya lebih panjang ya daripada orang yang kerja kantoran kayak gitu. Ya saudara, tapi ternyata waktu sebelum libur itu saya sudah di-announce kayak gitu bahwa ada meeting di momen liburan kayak gitu. Jadi Senin tetap ya meeting, Selasa tetap ya meeting kayak gitu ya. Saya pikir saya pengen banget menolaknya kayak gitu kan. Cuman saya harus tahu posisi diri ya gitu ya. Pengen rasanya bolos gitu ya kalau kayak quote-quote gitu kan di TikTok gitu. Pengen rasanya bolos tapi saya kepala sekolahnya gitu. Nah, jadi gimana mau rasanya kayak gitu kan. Nah, di sini harusnya sudah libur, teman-teman yang lain juga libur kayak gitu. Sementara ya saya kudu masuk walaupun secara online kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk
tetap masuk ke sekolah kayak gitu. Ya, saudara, tapi itu adalah sesuatu yang di luar kendali saya sebenarnya, saudara. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita kehilangan sesuatu, seseorang yang berharga di dalam kehidupan ini kayak gitu. Itu semua adalah di luar kendali kita, saudara. Tapi bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut itu jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Kita berespon waktu kita kehilangan, kalau konteks saya cerita yang tadi, saya kehilangan waktu liburan kayak gitu. Walaupun cuma 2 hari, bagi saya itu berharga, Bapak Ibu. Ya, atau walaupun itu cuma sekian jam, bagi saya tetap berharga gitu. Ya. Nah, itu kan di luar kendali saya. Tapi bagaimana saya meresponi hal tersebut itu jauh lebih penting. Nah, hari ini kita mau melihat dulu ya Bapak Ibu Saudara, respon dari seorang nabi, Nabi Yeremia di saat tantangan terjadi di dalam kehidupannya. Mari kita lihat dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Saudara boleh disiapkan saja Ratapan 3 ayat 20 sampai yang ke-26. Nanti kita akan baca bertahap ya Bapak Ibu Saudara ya. Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Ya, jadi ini kisahnya adalah tentang sebuah kerajaan Bapak Ibu ya yang akhirnya pecah kemudian sampailah pada zaman Nabi Yeremia. Ya. Jadi singkatnya gini. Setelah Salomo, kerajaan Israel bersatu itu terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Oke. Nah, utara itu Israel dikalahkan Asyur, sementara untuk yang selatan Yehuda dikalahkan oleh Babel, Bapak Ibu. Nah, tentu kekalahan ini sangat mengundang emosi mereka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka harus kehilangan banyak hal. Bangsa Israel itu tertekan di dalam peristiwa ini. Ya, mereka sudah menang berkali-kali ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka perang, menang, perang, menang. Tapi akhirnya mereka harus melihat kenyataan yang pahit, yaitu kerajaannya harus terpecah menjadi 2. Nah, saudara, bagi kita yang baca mungkin kita biasa aja, tapi bagi mereka yang mengalaminya itu suatu hal yang menyakitkan. Kenapa? Karena mereka kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Bait Allah harus hancur, tanah perjanjian ditempati, Yerusalem tidak ada di tangan mereka. Mereka kehilangan itu semua karena mereka dikalahkan oleh Asyur dan Babel. Dan mereka harus menerima kenyataan pahit itu. Ya Bapak Ibu, ini sih mungkin memang salah satunya karena kesalahan mereka sendiri. Ya, tetapi bagaimanapun, ya itu juga terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara bayangkan apa yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Kemudian kita kehilangan hal tersebut. Ya coba saudara pikir sebentar kayak gitu ya. Apa sih yang paling terpenting dalam kehidupan saudara? Kemudian kalau saudara kehilangan seseorang atau barang tersebut atau hal tersebut, saudara akan merasa kehilangan banget. Saudara akan menderita di dalam hal tersebut. Misalkan kehilangan orang yang dikasihi, tiba-tiba kita lay off, karir kita diberhentikan tiba-tiba, atau kesehatan kita diambil, atau apalagi keluarga, atau apalagi harta dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin sesering kita datang ke gereja, belum tentu kita siap menghadapi hal-hal tersebut Bapak Ibu. Dan biasanya jika kita kehilangan hal-hal tersebut, itu respon kita tuh yang beragam Bapak Ibu ya. Kita bisa menyalahkan Tuhan, kita bisa menyalahkan sesama, kita juga bisa mengurung diri, lalu kemudian nyalahin diri sendiri. Aduh, gue bodoh ya. Aduh, gue goblok ya. Nggak bisa begini, nggak bisa begitu, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu memang cara iblis sih untuk menghancurkan kita, yaitu main di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita hancur secara perlahan. Padahal kita diciptakan ya, kita harusnya menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan ini untuk menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan bilang lebih dari pemenang Bapak Ibu. Tapi itu dilumpuhkan dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi sehari-hari. Sekali lagi ya saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terpenting adalah respon kita.
Jadi how we respond to what happened to us is more important than what happened to us. Bagaimana respon kita menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Konteksnya di sini, Nabi Yeremia dan bangsa Israel kehilangan banyak hal sekali lagi. Dirampas semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena yang terjadi itu ya memang sudah lewat. Kita nggak akan bisa mengulang kembali. Ya mau gimana? Yang harus kita hadapi adalah meresponi hal-hal tersebut. Ya. Seorang anak murid, ya suatu kali murid saya pernah memecahkan satu foto Pak Presiden kayak gitu ya. Mau pecahin apa? Ini foto Pak Presiden kayak gitu kan ya. Karena main bola di dalam kelas. Nah sudah diperingati beberapa kali kayak gitu kan. Nah, namun itu kan ya udah mau nggak mau sudah terjadi kayak gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga, ya saudara ya, dia harus tetap bertanggung jawab. Ya. Kebaikan guru adalah kebaikan yang ada batasnya tentunya. Kesabarannya tentu ada batasnya juga. Kenapa? Karena kita ingin mendidik mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi dengan kejadian tersebut oleh anak murid saya sendiri, yang bagaimana ia main bola di dalam kelas kemudian memecahkan barang, itu adalah hal-hal yang buruk kayak gitu bagi dia kayak gitu. Dan di situ akhirnya saya panggil, kemudian saya tanya kenapa dan lain sebagainya. Puji Tuhannya ujung-ujungnya mereka mengakui dan akhirnya meminta maaf. Nah, bagaimana mereka meresponi kejadian tersebut itu kan lebih penting daripada kejadiannya, Bapak Ibu. Karena kalau udah kejadian ya udah mau bagaimana, nggak bisa keulang kayak gitu. Akhirnya ya mereka patungan beli presiden foto presiden itu lagi dan ditaruh lagi ke dalam tembok. Nah, jadi sekali lagi ya, bagaimana kita merespon saat kita kehilangan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, itulah hal itulah yang penting. Mari kita melihat respon Yeremia, Bapak Ibu Saudara, waktu dia dan bangsa Israel harus menghadapi hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Di ayat 20 dan 21, yuk kita baca ya. Ratapan 3, ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan bercanda diriku. Tetapi hal yang perhatian, oleh sebab itu aku akan berharap. Baik, terima kasih. Segitu dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Yeremia bagaimanapun juga mengingat akan kejadian tersebut, bagaimana kerajaan itu harus hancur. Dan hal-hal itu dia perhatikan. Kan tadi bilang, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Nah, saudara, hal-hal itu tentu sangat penting bagi Nabi Yeremia, ya saudara. Tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka dijajah, bait Allah hancur. Dan hal-hal ini membuat jiwanya tertekan. Berarti waktu dia tertekan, fokusnya hanya kepada masalahnya, saudara ya. Fokusnya di situ kepada masalahnya. Itu yang ada di dalam pikirannya. Dia fokus kepada kehilangan, dia fokus kepada kegagalan, dia fokus kepada kehancuran. Fokus kepada hal-hal yang negatif, sehingga akhirnya dia tertekan. Saudara, apa yang paling dominan mengisi pikiran kita, itulah yang berasal dari hati kita. Sekali lagi, apa yang paling dominan mengisi pikiran kita, itulah yang menentukan keadaan hati kita. Jadi kalau pikiran kita keadaan negatif, itu memang berasal dari hati kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jika yang dominan itu hal-hal yang positif pun, itu berasal dari hati yang juga mau menerima hal-hal yang positif. Seorang ahli teolog bernama Matthew Henry, mungkin ini bukan cerita yang asing lagi ya, mungkin beberapa kali saya sering menceritakannya. Suatu kali dia dihadang oleh seorang pencuri, gitu. Kemudian dia dirampok, Bapak Ibu. Kemudian di dalam buku hariannya dia tulis. Nah, saya bacain apa yang dia tulis. Waktu dia sedang dirampok ya. Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan, katanya. Pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Ya, saudara, kalau kita kecurian, kerampokan, bisa nggak kita bersyukur kayak gitu ya?
aduh gue belum pernah nih kecurian, paling nggak ngerasain apa yang orang lain rasain kayak gitu kan. Kemudian kedua dia bilang gini, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku, bukan nyawaku, kata Matthew Henry. Puji Tuhan cuma dompet, kalau nyawa nggak bisa merasakan berkat yang lain gitu kan. Ketiga, kata Matthew Henry, karena meskipun mereka mengambil semuanya itu, ya itu masih belum seberapa menurut Matthew Henry. Ya, karena mungkin di dompet kebetulan isinya berapa duit kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Matthew Henry, karena saya itu adalah korban yang merampok, bukan orang yang merampok. Jadi dia bisa melihat dari 4 sudut pandang Bapak Ibu waktu kejadian itu terjadi. Masalahnya bisa nggak tuh kita kayak kehilangan dompet, keserempet bajai, kecipratan air di tengah jalan kayak gitu kan ya, karena mobil ngebut misalkan. Bisa nggak kita melakukan hal tersebut, meresponi kejadian tersebut sesuai dengan firman Tuhan? Ya ada malah kita merepet kali ya mulutnya ya, dasar tuh orang bla 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 kayak gitu kan. Nah di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara ya, apa yang firman Tuhan katakan dalam hal ini. Saudara, mengucap syukur itu sebenarnya bukan masalah keadaan, tapi masalah sikap hati. Karena keadaan di dalam kehidupan ini naik turun, ya, melewati lumbu ke serimpet, melewati lembah maksud saya kayak gitu kan ya, melewati lembah kekelaman kayak gitu. Nah, saudara, itu semua bicara tentang keadaan, ya. Tetapi sebenarnya meresponi hal tersebut itu semua masalah sikap. Makanya orang yang bisa bersyukur itu ya tentu karena sikap hatinya tuh. Dia nggak cuma datang setiap minggu duduk manas-manasin bangku doang, tapi dia benar-benar menyimak apa yang firman Tuhan katakan dan belajar bersyukur. Jadi waktu dia keluar, misalkan mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan oleh orang sekeliling atau orang-orang yang kita tidak kenal, dia bisa meresponi dengan baik. Ya, bersyukur, kecipratan dikit, 1 titik, 2 titik kayak gitu kan ya. Ada yang kecoret-coret kayak gitu. Ya, baju bisa dicuci ya. Mulut kalau keluar nggak bisa dicuci lagi kan kayak gitu. Dan kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara dalam hal ini. Dan apa yang kita bisa pelajari dari respon Yeremia Bapak Ibu, coba kita lihat ayat 21 dan 22. 21-nya kita baca ulang ya Bapak Ibu. Ayat 21 dan 22. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Pertama, dia merasa jiwanya tertekan Bapak Ibu. Ya, siapa yang gak tertekan jika mengalami penjajahan bertahun-tahun, kehilangan harta, dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kemudian dia mau mengajari para pembaca kitab ini ya, untuk kita bisa memperhatikan kepada siapa kita berharap. Makanya dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, fokus Nabi Yeremia kepadanya, kepada kasih setia Tuhan yang ada terus-menerus. Kalau tadi fokusnya hanya kepada kegagalannya, kehancurannya, semuanya dia fokusnya kepada hal-hal tersebut sehingga jiwanya tertekan. Lalu kemudian dialih fokusnya itu, dialihkan kepada kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Dia bilang kayak gini, tadi kan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, gak habis-habis rahmat-Nya. Nggak habis-habis Bapak Ibu. Masalah memang akan ada terus ya Bapak Ibu, sepanjang kita masih menginjak bumi ini. Mungkin kita akan kehilangan banyak hal di dalam kehidupan ini, tapi firman Tuhan menegaskan tidak habis-habis rahmat-Nya, berkat-Nya, penyertaan-Nya. Bait suci runtuh, Yerusalem kalah, dan mereka dijajah, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itu janji dari firman Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya untuk tetap mengasihi kita Bapak Ibu. Tidak ada habis-habisnya. Ya saudara, kalau kita mungkin mengenal seseorang yang baik kayak gitu ya,
selalu kasih kita rutin uang, kita kan pasti selalu bersyukur sama orang itu kan ya. Terima kasih. Kayak itu nggak habis-habisnya saudara. Saya suatu kali pernah ke satu gereja, saya diundang, kemudian bapak gembalanya duduk di samping saya, diceritain tentang kehidupannya. Saya kenal dengan anaknya sering ceritain tentang kisah bapaknya ini, tapi sekarang saya mendengar secara langsung gitu. Jadi bapak gembala ini memiliki ya kurang lebih kayak kita lah segini gitu ya jemaatnya. Cuma diceritain satu pengalaman hidupnya gitu. Dia bilang, saya sepanjang mendirikan gereja ini, sepanjang saya mengembalakan, saya itu tidak pernah mengambil sepeser pun bapak kayak gitu. Lalu kemudian saya sepanjang ini saya selalu disertai oleh Tuhan melalui seorang ibu-ibu. Satu kali berapa tahun yang lalu ya, sekitar ya waktu dia cerita ke saya sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Saya lupa ingat. Jadi pertama kali dia mulai mau mengembalakan, usianya sudah tua maksud saya. Waktu itu kalau nggak salah 50 waktu dia memutuskan untuk mengembalakan kayak gitu. Kemudian dia cerita bahwa dia memimpin tur ke mana? Israel gitu. Dan setiap tahun dia sering ke Israel, bolak-balik ke Israel. Dia cerita sama saya, padahal saya nggak punya uangnya loh Pak, tapi selalu ada aja kayak gitu. Dan saya memimpin tur tersebut kayak gitu. Oke. Kemudian ada ibu-ibu yang merasa diberkati oleh pelayanan Bapak Gembala ini. Kemudian Pak Gembala ini mendapatkan berkat dari si ibu. Ibunya bilang, Pak, saya ingin mendukung pelayanan Bapak. Saya ingin mendukung kehidupan Bapak. Untuk itu setiap seminggu sekali saya transfer ya Pak ya, kayak gitu, sejumlah uang kayak gitu. Oh ya, puji Tuhan, namanya dapat berkat ya nggak mungkin ditolak dong, kayak gitu kan ya. Pasti diterima dengan penuh sukacita. Saudara, akhirnya sampai dia bicara seperti itu dan sampai detik dia ngomong kepada saya sekitar sebulan yang lalu, setiap minggu rutin Bapak Ibu. Makanya pendeta itu bilang, Bapak Gembala itu bilang, saya nggak pernah ambil sepeser pun dari gereja. Saya untuk gereja aja juga udah habis-habisan kayak gitu dia bilang. Bagaimana saya juga bisa ambil, tapi saya hidup dari ibu ini saudara. Setiap minggu dapat transferan. Ibu itu setiap minggu kerjaannya juga cuma WA atau telepon gitu, Pak udah masuk, gitu, masuk. Gitu. Setiap minggu. Mana ada pernah kepikiran dia untuk mengembalakan sebuah gereja, lalu kepikiran, oke, suatu hari nanti aku dapat penglihatan ada seorang ibu yang memberkati aku. Kalau Tuhan kasih penglihatan seperti itu dulu, saya pikir siapapun pendetanya berani melangkah kayak gitu. Tapi ini kan dia melangkah dulu Bapak Ibu Saudara. Dia melangkah dulu dengan iman. Lalu kemudian gak pernah berhenti. Dan dia cerita kepada saya, setiap minggu gak pernah berhenti, setiap minggu gak pernah berhenti, setiap minggu gak pernah berhenti. Saya memikirkan kasih setia Tuhan ya seperti itu saudara ya. Itu manusia ya. Mungkin ada saatnya berhenti di suatu hari nanti dong. Kan ini gak abadi kan ya. Ini manusia ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan malaikat yang kirimnya, benar-benar manusia. Nah, kasih setia Tuhan ini benar-benar itu kekal. Jadi saya memikirkan kasih setia Tuhan tuh gak habis-habisnya tuh kayak gimana ya kayak gitu. Tiap hari dikasih. Apa? Waktu, nafas, kesehatan, banyak saudara. Kalau mau di-list, mau dihitung ya banyak. Masalahnya kita bersyukur apa enggak, udah gitu doang. Kalau kita bersyukur, berarti kita meresponi apa yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita bicara tentang, aduh, hari ini gue kurang nih. Aduh, hari ini kurang lagi. Aduh, bulan ini nggak cuan nih. Aduh, bulan ini minus nih. Dan sebagainya. Jadi kalau kita masih setiap pagi bangun dalam keadaan yang sehat, wah, saudara, saya percaya itu sangat-sangat mahal, saudara ya. Saudara yang pernah ke rumah sakit, ya, saudara tahu pasti ya, harga rumah sakit itu supaya orang bisa dalam keadaan yang sehat, centang untuk boleh keluar, check up dari rumah sakit, itu biayanya kan mahal banget. Betul ya saudara ya? Mahal banget. Ya, yang ngangguk-ngangguk kayaknya baru bayar tuh. Saudara, itu kasih setia Tuhan tuh nggak habis-habisnya. Saudara, saya sendiri pun belajar tentang hal ini. Puji Tuhan saya punya partner namanya Sheila, ada di atas tuh.
Ya, dia selalu ingetin saya kalau lagi saya down, saya lagi merasa kurang kayak gitu. Dia selalu ingetin saya kayak gitu ya. Dengan caranya kayak gitu ya, yang agak galak. Ya karena saya sering ngomongin tuh sebagai seorang pria kalau melihat penghasilan kayak gitu. Kemudian saya ngerasa kurang. Tapi justru mulut itulah yang kemudian membuat kita terus-menerus kurang. Untuk itu kita perlu bersyukur. Mulut lebih baik digunakan untuk bersyukur daripada untuk mengatakan, duh kurang nih. Amin Bapak Ibu. Amin juga untuk saya ya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya untuk tetap mengasihi kita, dan itu nggak ada habisnya, saudara. Dan ini kita melihat kebaikan Tuhan ya, saudara. Tapi tolong dicatat bahwa kebaikan Tuhan tidak melulu bicara tentang berkat materi, ya saudara. Seringkali kebaikan Tuhan diwujud nyatakan dalam bentuk didikan yang keras, sehingga kita perlu belajar lebih dewasa. Betul saudara? Seringkali kebaikan Tuhan itu bentuknya didikan. Kita nggak suka, ya namanya juga dididik. Ya, artinya banyak aturan. Kita nggak senang tuh. Kita lebih senang bebas. Daging kita terbiasa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kebaikan Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk materi loh. Jadi saat kita diizinkan untuk mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, kehilangan apapun itu juga, ya mungkin Tuhan sedang mendewasakan kita Bapak Ibu melalui kejadian tersebut. Bisa nggak kita merespon dengan benar? Bisa nggak kita merespon dengan baik? Bisa nggak kita tetap datang ibadah kepada Tuhan sekalipun mungkin keadaan kita dalam keadaan yang buruk? Dan itu didikan saudara. Ya sebagaimana orang tua yang sedang mendidik anaknya, dia nggak mungkin melulu memberi apa yang anaknya mau, kayak gitu kan. Pasti ada satu titik tidak boleh. Untuk apa? Mendewasakan kamu. Nah saudara, saya teringat dengan peristiwa Tuhan memberikan mana dari surga waktu perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Setiap pagi ada ya saudara ya, mana itu. Setiap hari bangsa Israel itu dicukupi. Tapi kan ada satu masanya di mana Tuhan stop. Mana dari surga berhenti, supply. Sekarang waktunya engkau bekerja dengan keringatmu sendiri, dengan tanganmu sendiri. Kapan itu saudara? Waktu mereka sudah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di situ supply mana dari surga itu berhenti. Ya saudara, ada waktunya memang Tuhan akan memberikan, tapi ada waktunya juga Tuhan mau mendidik kita dan mendewasakan kita. Sehingga mungkin Tuhan stop bagian yang ini, engkau perlu bekerja lebih keras dengan tanganmu sendiri. Tapi apakah itu berarti Tuhan jahat? Tentu tidak. Tuhan mau memberkati kita. Hanya saja caranya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kebaikan Tuhan itu juga diwujud nyatakan lewat pendisiplinannya, lewat didikannya, yang seringkali keras memang. Karena kebaikan Tuhan tidak hanya diukur oleh hal-hal yang baik yang kita terima, tapi juga dari proses pendisiplinan, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang pendidik ya di sekolah, belum lama saya mengalami satu momen yang kayaknya saya juga nggak mau mengulanginya lagi gitu ya. Karena saya mendisiplinkan satu anak, dia kelas 9, saudara. Jadi ini kejadian sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya lupa. Di momen kita sedang sibuk mempersiapkan wisuda, mempersiapkan banyak hal kayak gitu kan ya. Anak-anak kelas 9 ini SMP kelas 3 lah gitu gampangnya Bapak Ibu. Itu lagi ujian kayak gitu. Ya, kemudian ada ujian, kemudian ada review gitu untuk ujiannya kayak gitu. Nah, ada momen satu anak itu bawa vape, Bapak Ibu. Bawa vape. Tapi dia nggak cuma bawa. Waktu gurunya itu meleng kayak gitu ya. Waktu guru itu meleng, dia melakukan itu di dalam kelas. Waktu saya tahu gitu, aduh, bagus kok nggak salib nih anaknya. Karena dia melakukan di dalam kelas, Bapak Ibu Saudara ya. Nah kemudian pernah memang ada kejadian yang lain, dia mengakuinya dan dia memberikannya kepada saya kayak gitu. Tapi ini jelas-jelas deh, kayak
Saya merasa ganteng dan keren, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, udahlah, panggil. Sebelumnya dia baru dapat SP1 sekitar beberapa minggu yang lalu. Karena kejadian ini, tergantung saya sebenarnya, saudara ya. Ya kalau kita mau bertikat langsung memang kedua sih, kayak gitu. Tapi kan aturan ada, kayak gitu. Saya panggil, kamu merasa udah pasti lulus ya, makanya kamu berani melakukan hal itu gitu. Dan dia enggak, maaf sir, dia ketakutan dan akhirnya dia nangis, Bapak Ibu. Ampun, mirip saya dulu. Waktu masuk ruang guru malah nangis, tapi waktu melakukan seenak jidat gitu. Akhirnya dia, aduh saya takut. Dia mungkin di pikirannya takut dikeluarin, takut nggak lulus. Nah terus dia pernah cerita, kalau saya ketahuan ngerokok atau nge-vape, saya bisa habis sama orang tua saya. Ya udah. Akhirnya saya ngajarin dia. Saya sebenarnya sebagai guru ya pengen tutup mata saat itu. Kenapa? Ini anak kelas 9. Capek dong ngurusin SP. Di momen terakhir, sekitar beberapa minggu kemudian tuh mau wisuda Bapak Ibu. Makanya dia mungkin merasa pede, yakin udah pasti lulus kayak gitu. Alhasil kami memutuskan untuk memberikan dia SP ya. Banyak hal yang harus dia kerjain. Saya tambahin aja gitu ya. Bersihin sikat WC lah, kelas lah, semua lah gitu ya. Yang enggak cuma motor saya nggak suruh bersihin motor saya gitu. Nggak mungkin lah ya, viral nanti. Lalu kemudian bapaknya datang kayak gitu. Biasanya mamanya datang. Baru pertama kali selama 3 tahun saya ngeliat papanya gitu datang. Yang ambil rapor biasanya mamanya selama 3 tahun. Ini bapaknya yang datang. Akhirnya, Pak, saya tahu itu salah saya. Bapaknya ngomong gitu. Ya udahlah. Dia udah kayak mengakui salahnya kayak gitu kan. Saya didik dia entah terlalu keras atau terlalu enak gitu ya. Saya dalam arti bilang terlalu enak, Pak. Karena apa yang dia mau dia terima. Benar-benar apa yang dia mau dia terima kayak gitu. Kalaupun dilarang tentang suatu hal, dia dihukum misalkan 1 bulan, paling berlaku di seminggu doang. Nggak boleh megang handphone sebulan, paling seminggu doang kayak gitu. Karena itu kejadian kayak gitu. Nah akhirnya saya bilang, bapaknya ini bilang, Pak saya terima apa aja, konsekuensi apapun yang bapak berikan saya terima kayak gitu. Ya, sambil mungkin dia mikirin sekolah mana yang mau terima nih anak gua kayak gitu kan. Alhasil ya udah SP2 dan kami putuskan. Dan saya bilang kembali, saya ajak anaknya untuk ngobrol. Saya bilang kalau saya pengennya sih sebagai pendidik ya biar gampang cepat tutup mata aja kejadian ini, kelar. Habis itu kamu lulus, bye kayak gitu kan. Tapi misal mau didik kamu, jadi kamu perlu melewati proses ini untuk mendewasakan kamu supaya suatu hari nanti kamu SMA, kamu kerja, kamu kuliah, persis kamu ingat kejadian ini. Oke Sir, apa aja aku terima? Iya, apa aja terima, nggak jadi dikeluarin gitu kan ya. Akhirnya dia buat melakukan kegiatan tersebut, kemudian harus bikin presentasi bahaya dari vape gitu. Dan dia presentasikan ke adik kelas bahaya vape itu apa, bahaya merokok itu apa, dan lain sebagainya. Dan ya nggak tahu deh ya, kalau ngeliatnya sih mungkin udah baik gitu kan ya. Kan saya baru melihat perubahannya sedikit gitu ya. Tapi ini anak memang perlu melewati proses pendisiplinan seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak, dia akan terlena dengan kehidupannya Bapak Ibu. Dan seringkali ya kebaikan Tuhan juga seperti itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya diberi terus menerus. Tapi kadang mungkin Tuhan stop. Saatnya engkau lebih belajar dewasa lagi dalam kehidupan ini. Bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan mau memberkati kita dengan cara yang berbeda. Kasih sayang Tuhan itu melebihi kasih sayang orang tua. Karena terkadang manusia kan tetap aja ada syaratnya ya gitu. Dan kita bisa melihat statement berikutnya di ayat 24 Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 24. Saya bacain aja untuk ayat ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah saudara, pertama tadi ya Nabi Yeremia berkata jiwaku tertekan. Sekarang dia berani memiliki statement iman, Tuhan adalah bagianku. Saudara ini mengingat kembali kepada
bangsa Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu bagi-bagi tanah, Bapak Ibu. Akan ada 12 suku ya. 11 suku itu mendapatkan tanah. Engkau dapat tanah di sekian, dapat tanah sekian, Ruben dapat tanah sekian, suku apa, dan seterusnya. Tapi ada satu suku, Lewi. Lewi nggak dapat, saudara ya. Kenapa? Karena Lewi adalah bagiannya Tuhan. Lewi harus melayani. Lewi harus melayani, Bapak Ibu. Makanya Lewi itu tidak mendapatkan bagiannya kayak gitu. Bukan berarti Tuhan jahat kepada suku Lewi atau keturunannya Lewi ini, saudara ya. Tapi karena ada hal yang perlu dia kerjakan dan mereka harus melewati proses pendewasaan ini dari Tuhan, saudara. Jadi dengan mengatakan Tuhan bagianku, itu artinya ia percaya bahwa Tuhan adalah fondasi pengharapannya. Karena kalau mau di-compare, loh kok suku-suku lain dapat ya tanah, dapat warisan tanah kayak gitu. Kok gue kagak dapat ya? Mungkin orang Lewi bisa ngomong kayak gitu. Tapi ternyata dengan mengatakan Tuhan bagianku, itu artinya percaya Tuhan ada fondasi pengharapan. Sehingga mereka berharapnya bukan kepada tanah yang mereka tidak dapatkan itu, tetapi mereka fondasinya kepada Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup mereka sampai keturunannya juga. Dan kita lihat di ayat 25-26 di sini. Boleh kita baca bersama ya bagian ini. Ayat 25 dan 26. Mari kita baca 3, 2, 1. Tuhan adalah baik orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik nanti dengan Dia. Baik. Nabi Yeremia di sini juga menegaskan kembali mengenai kebaikan Tuhan. Tetapi perlu ada respon, Bapak Ibu, dari kitanya. Karena kan dikatakan Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi sementara kita menunggu pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita harus mencari Dia, Bapak Ibu. Makanya kan dikatakan tadi apa? Bagi jiwa yang mencari Dia. Apa itu artinya? Kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Sementara kita berharap kita bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kenyataannya banyak orang di saat dia menghadapi suatu masalah atau di kehilangan sesuatu hal, umumnya orang tuh akan menarik diri. Kemudian dia pergi ke satu tempat menyendiri. Udahlah nggak gereja-gereja lagi, udahlah nggak usah komunitas-komunitas lagi, udahlah nggak usah dengar khotbah lagi, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita untuk tetap mencari Dia. Adalah baik menanti dengan Dia dalam pertolongan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, tetap beribadah, tetap membangun relasi dengannya setiap harinya, bukan hanya saat minggu doang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Boleh minta tolong keyboardis untuk maju ke depan. Our seeking will have to keep up our waiting. Pencarian kita, Bapak Ibu, penantian kita, pengharapan kita itu akan terjaga jika kita terus-menerus mencari Tuhan. Karena ada pergerakan yang dinamis di situ. Di saat kita mencari Tuhan, ada hal yang perlu kita lakukan. Ya doa, bangun relasi, ibadah. Ya, kalau kita berharap tanpa berinisiatif, akhirnya kita hanya menjadi pasif, Bapak Ibu. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita juga menjadi pribadi yang aktif, menanti di dalam pengharapan. Jadi saudara, kalau kita kehilangan seseorang, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang menurut kita itu penting dalam kehidupan ini, maka yang terpenting adalah, sekali lagi, respon kita terhadap kejadian itu. Karena balik lagi kita nggak mungkin ya balik ke masa lalu gitu. Yang perlu kita lakukan hanya menghadapi ke depan bersama Tuhan. Dan respon yang tepat ada 4. Pertama, memperhatikan hal baik dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, memperhatikan hal baik dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena seringkali kita fokusnya hanya kepada masalah, kegagalan, kehancuran, kehilangan, itu semua. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, mengajarkan kepada kita, ayo belajar bersyukur. Karena yang paling dominan mengisi pikiran kita adalah yang menentukan keadaan hati kita, saudara. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, ya itulah yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga waktu kita menghadapi sebuah kehilangan, kejadian yang tidak menyenangkan, kita mampu bersyukur. Dan Tuhan menuntun kita, Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita mampu melakukannya. Karena itu yang membuat kita beda antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Sehingga orang-orang bisa lihat, wah, hidupnya banyak masalah ya, tapi bisa bersyukur. Luar biasa ya. Bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Wah, dia kena penyakit ya, tapi kok masih bisa ya bersyukur seperti itu ya. Hidupmu jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Kedua, mengingat kebaikan Tuhan, baik dalam berkat yang diberikan olehnya dan proses pendisiplinan yang perlu kita hadapi. Jadi, di saat kita mengingat kebaikan Tuhan, itu bukan hanya bicara tentang materi yang Dia berikan kepada kita, tetapi juga bicara tentang proses pendisiplinan. Dan kita perlu tahan dalam menghadapinya. Dan ingat bahwa kebaikan Tuhan itu seperti koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi kebaikan itu bisa berupa berkat, materi, kesehatan, tapi di sisi lain juga bisa dalam bentuk pendisiplinan. Ketiga, percaya bahwa fondasi pengharapan kita bukan berkat Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, percayalah bahwa fondasi pengharapan kita itu bukan masalah berapa tanah, berapa uang, berapa materi yang kau terima, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Fondasi pengharapan kita bukan apa yang ada dalam tabungan kita, tapi kepada siapa kita menyembah. Amin Bapak Ibu. Terakhir keempat, menanti pertolongan Tuhan sekaligus membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam penantian kita, mari kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kita tetap mau menyembah Dia, kita tetap mau beribadah, kita tahu mau mengucap syukur. Dan ajarkanlah generasi muda betapa pentingnya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Saudara mungkin tidak bisa mewariskan banyak hal, tapi saudara bisa mewariskan satu hal, yaitu penyembahan yang intim kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal dari apa yang ada dalam tabungan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, kami diajar terus-menerus untuk tetap berharap penuh kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini tolong ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sering kali hanya berharap kepada pencapaian kami, hanya berharap kepada apa yang kami dapatkan di dunia ini. Tapi balik lagi ya Tuhan, kami mau arahkan hati kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga waktu kami mengalami kehilangan, kami gak fokus kepada hal tersebut, tapi kami fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami di situ, mulut kami bisa mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong didik kami ya Tuhan. Tolong bawa kami lebih dewasa lagi ya Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Dan tolong ya Tuhan, biarlah hal ini kami lakukan terus-menerus dengan mengimani berkat Engkau, rahmat-Nya selalu baru, selalu ada setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus terus menyertai kami. Roh Kudus terus menguatkan kami. Roh Kudus terus menghibur kami dan mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini. Biar kita bisa melakukan semua yang sudah kita belajar firman Tuhan pagi ini, kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya kita akan berikan persembahan. Bapak yang bertugas saya undang untuk maju ke depan.
Oke, sebelum kita berikan persembahan kita berdoa dulu. Nanti minta tolong Ibu Pur ya, pimpin kita dalam persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah Bapa. Tiba saatnya kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, karena kami tahu itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya kalau setiap kami yang dapat memberi itu semua juga datangnya daripada-Mu. Memberkati kedua kolektan dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dan kita nyatakan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi nyatakan bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita udah lihat nota bersama. Jadi kalau pada yang ketinggalan nanti bisa lihat di WA grup ya, GB Alberta, terutama untuk yang pelayanan supaya bisa mempersiapkan diri. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat meeting. Nggak liburan ya. Oke ya, saya undang jemaat Alberta untuk bangkit berdiri. Kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah ini yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan lagi untuk bisa memuji dan menyembah bersama saudara-saudari kami di sini. Terima kasih untuk semua yang sudah kami dapatkan di dalam ibadah ini Tuhan, untuk sukacita yang Kau berikan, untuk teguran yang Kau berikan, untuk kekuatan baru yang Kau berikan, untuk peringatan yang Kau berikan. Dan kami percaya apapun yang kami dapatkan pagi ini, kami percaya itu boleh memberkati kami. Dan kami juga akan lakukan ini di luar sana, melakukan firman-Mu di kehidupan kami, sehingga orang lain juga bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu di Alberta menjadi kesaksian, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu di luar sana. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu PDP Paulus yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang sudah memberkatinya, dan biarlah dimanapun Paulus melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudari kami yang berulang tahun, untuk Cisyanti yang berulang tahun besok, untuk Cicesia dan Kohasan yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 25. Kami berdoa Tuhan sendiri yang memberkati di hari spesial mereka.
Dan biar juga Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka juga dapat terus dengan yakin berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang gak bisa hadir pagi ini dengan keperluan masing-masing, atau mungkin dengan ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus juga yang tetap memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Biar yang sakit juga Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang sedang dalam perjalanan juga Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, biar minggu yang akan datang kami semua bisa beribadah kembali di tempat ini. Tuhan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu, semua gereja Tuhan yang mengadakan ibadah di hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati, baik itu di tempat lebih besar atau lebih kecil, di tempat lebih nyaman atau lebih gak enak dari tempat kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, terutama di daerah-daerah konflik, di daerah Israel, di daerah Ukraina, Rusia, dimanapun juga anak-anak Tuhan berada, di Palestina, dimanapun juga anak-anak Tuhan berada. Kami percaya Tuhan sendiri memberkati, Tuhan sendiri yang menghibur, memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai anak-anak-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah doa berkat. Terimalah kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita semua. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas kita. Penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datangnya kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.